Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arfinda Daslam dari kelas 12 IPA 1 ingin mengerjakan tugas dari mata pelajaran BTQ guna untuk memenuhi nilai ujian praktek dari mata pelajaran BTQ. Saya ingin membacakan tafsiran dari surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. Surah An-Nazi'at adalah surah yang ke-79 atau surah kedua dari juz Amma. Surah An-Nazi'at sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala merupakan surah Makkiyah. Artinya, ayat-ayat dalam surah An-Nazi'at diturunkan tatkala Nabi SAW berdakwah di fase Makkah sebelum berhijrah ke kota Madinah. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa kebanyakan pokok pembahasan surah-surah Makkiyah berkisar pada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan terutama iman tentang adanya hari kebangkitan, yaitu tentang hari kiamat. Allah berfirman, "Wan-nazi'ati ghurqa," demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Di awal surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang Allah kehendaki. Di antaranya, Allah bersumpah dengan para malaikat untuk menekankan bahwasanya hari kiamat pasti terjadi. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali untuk menekankan sesuatu, dan kita tahu bahwasanya para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat dahsyat, yang amat dahsyat. Andaikan sepotong sekain wol dalam keadaan basah, kemudiannya di dalamnya terdapat semacam duri, maka mengeluarkannya adalah suatu hal yang susah karena kainnya basah. Jika ingin dikeluarkan, maka duri tersebut akan merobek-robek kain wol. Demikianlah gambaran bagaimana para malaikat ketika mencabut ruh orang-orang kafir. Malaikat akan memaksa untuk mencabutnya dengan keras, meskipun sulit. Ini merupakan bentuk siksaan untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jenis malaikat berikutnya. Allah berfirman, "Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut." Malaikat yang dipakai bersumpah pada ayat pertama adalah malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir. Sedangkan jenis malaikat yang dipakai bersumpah pada ayat yang kedua adalah malaikat pencabut nyawa orang mukmin dengan pencabutan yang penuh dengan kelembutan. Disebutkan dalam hadis yang artinya adalah, kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya." Keluarlah ruh itu dari jasad sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Al-Albani menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Demikianlah ruh orang-orang yang beriman tatkala dicabut oleh malaikat, penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Berbeda dengan nyawa orang-orang kafir yang dicabut dengan cara kasar. Sekali lagi, ini adalah perkara gaib yang tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi tidak ada yang bisa melihat bagaimana cara malaikat mencabut nyawa. Semuanya hanya dijelaskan melalui Nabi SAW dalam hadis-hadisnya bahwasanya orang-orang yang beriman dicabut dengan cara yang lembut, adapun orang kafir dengan cara yang kasar. Kemudian Allah bersumpah dengan malaikat berikutnya. Allah berfirman, "Was-sabihati sabha," demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Para malaikat adalah makhluk Allah yang sangat dahsyat, yang bergerak dengan cepat. Ada malaikat langit, ada juga malaikat bumi. Malaikat yang turun dari langit menuju bumi bergerak begitu cepat, kemudian dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Bahkan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kecepatan malaikat melebihi kecepatan jin. Kita ketahui bahwasanya jin juga berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dalam sebuah hadis disebutkan tentang bagaimana jin mencuri berita dari langit dari para malaikat. Para jin tersebut terbang bergerak. Namun, para jin itu bertumpuk-tumpuk agar bisa mencuri berita dari langit. Adapun ketika bergerak, tidaklah secepat malaikat. Itulah sebabnya para jin yang mencuri berita bisa terkena lemparan api sebelum menyampaikan semua kabar hasil mencuri dengar dari malaikat. Karena para malaikat ketika bergerak melebihi kecepatan jin. Dan ini semua menunjukkan hebatnya penciptaan malaikat, karena malaikat terciptakan dari cahaya, dan mereka adalah makhluk yang tidak makan dan tidak minum, akan tapi energi mereka luar biasa, dan kecepatan gerak yang luar biasa, serta kekuatan mereka yang sangat hebat. Kemudian Allah berfirman lagi, bersumpah dengan para malaikat-malaikatnya, "Fas-sabiqati sabqa," dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Ayat ini memperkuat ayat sebelumnya tentang bagaimana malaikat bergerak dengan begitu kencangnya.
Ini adalah salah satu bukti bahwa para malaikat adalah makhluk yang sangat dahsyat. Allah mengatakan, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah. Yang para malaikat tersebut ada yang memiliki sayap masing-masing, ada yang 2, 3, 4. Allah menambahkan pada ciptanya apa yang dikehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fal mudabbirati amro, demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan. Para ulama menjelaskan bahwasanya malaikat itu sangatlah banyak. Mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah membangkang atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka menjalankan apa yang ditugaskan kepada mereka. Sehingga kita dapati ada malaikat gunung, malaikat laut, malaikat awan, malaikat pencabut nyawa, malaikat peniup sangkakala, malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka, dan ada malaikat yang tugasnya hanya beribadah di langit. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa langit penuh sesak karena tidak ada tempat sejengkal pun kecuali ada malaikat yang bersujud. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebagai kondisi hari kiamat. Allah berfirman, Yauma tarjufur rajifah, tatkala kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Pada tafsir surah An-Naba telah berlalu bahwasanya hari kiamat akan terjadi melalui 2 tiupan sangkakala. Malaikat Israfil akan meniup pada tiupan pertama sehingga terjadilah goncangan yang sangat dahsyat. Makanya Allah mengatakan bahwasanya bumi ini akan menggoncangkan alam semesta dan membinasakan para makhluk. Itulah gambaran dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tentang kehancuran alam semesta. Kemudian pada tiupan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tasba'u harradifah. Tiupan yang pertama diikuti dengan tiupan yang kedua. Tiupan kedua inilah yang akan membangkitkan manusia. Jarak antara tiupan yang pertama dengan yang kedua selama 40. Kemudian Allah berfirman, Qulubu yawma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangatlah ketakutan. Pada hari itu, semua manusia dalam ketakutan, tetapi ketakutannya bertingkat-tingkat. Orang-orang beriman juga ketakutan. Para nabi juga ketakutan pada hari tersebut. Hari tatkala semua manusia dibangkitkan. Terlebih lagi orang kafir ketakutannya sangat parah menyadari itu adalah hari kebangkitan. Mereka berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain seenaknya, korupsi, dan berbagai macam kezaliman lainnya. Jangan disangka Allah lalai terhadap kezaliman mereka. Allah tidak akan mengazab mereka sekarang, karena azab yang ada di dunia ini masih tergolong ringan. Sedangkan Allah menundanya, dan untuk mereka kelak azab yang sangat pedih, yang membuat mata mereka terbelalak saking ketakutannya. Absyaruha khashi'ah, pandangannya tunduk. Demikianlah kondisi mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat. Lantas, apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir? Allah menyebutkan perkataan mereka dalam firman-Nya, Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Mereka heran mengapa mereka bisa dihidupkan kembali. Inilah yang mereka ingkari, yaitu tentang hari kebangkitan, karena tidak masuk dalam akal mereka. Padahal orang-orang musyrikin Arab percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengingkari akan eksistensi Allah. Itulah mengapa kaum musyrikin dahulu juga berhaji. Mereka juga bertawaf di Ka'bah. Mereka juga tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Allah. Oleh karena itu, tatkala Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka Abdul Muthalib kakek Nabi mengatakan Ka'bah ada Tuhannya yang menjaganya. Jadi orang-orang musyrikin Arab mengakui adanya Allah Sang Pencipta. Akan tetapi mereka menyangka bahwasanya tidak akan ada hari kebangkitan. Mereka menyangka bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan mereka. Mereka tidak mengimani hari kebangkitan. Oleh karena itu, mereka mengatakan, A'idza kunna 'idzaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka tidak yakin apakah mereka akan dikembalikan kembali sebagaimana sedia kala. Apakah mereka akan dikembalikan sementara mereka telah menjadi tulang belulang yang sudah lumat, yang sudah bersatu dengan tanah. Padahal semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka kembali berkata, Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
Kemudian Allah menjawab bahwa itu sangatlah mudah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala pada tiupan yang kedua, sehingga begitu ditiupkan maka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini mudah bagi Allah. Fa idza hum bisahirah. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Patut diketahui bahwasanya bumi tempat dibangkitkannya kelak bukanlah bumi yang kita pijak sekarang, akan tetapi bumi yang lain. Pada hari kiamat nanti, Allah akan menghancurkan alam semesta ini dan Allah akan menggantikannya dengan yang lain. Bumi yang akan menggantikan bumi sebelumnya di padang mahsyar nanti adalah bumi yang datar dan tidak mempunyai gunung, tidak juga lembah, dan tidak ada tanda-tanda, melainkan semuanya datar. Disitulah seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat akan dikumpulkan, yaitu di padang mahsyar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat An-Naziat ayat 1 sampai dengan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, fas-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Yauma tarjifur rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubu yawma idhin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilaka idzan karratun khatirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah. Shadaqallahul azim. Saya akan menjelaskan beberapa hukum bacaan yang terdapat pada surat An-Naziat ayat 1 sampai dengan 14. Ayat 1 itu wan-nazi'ati gharqa. Yang pertama terdapat 3 hukum di sini. Pertama, alif samsiyah. Alasannya huruf alim bertemu huruf samsiyah nun, dibaca idgham. Yang kedua, ada gunnah sebab nun bertanda tasydid. Ketiga, mat asli atau mat tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif, setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Lalu yang kedua ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf ain berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, ataupun tasdid. Lalu yang ketiga ada mat iwad karena qaf berharokat fathah tanwin dan diwaqaf. Yaitu ayat yang kedua wan-nashitati nashta. Ada 3 hukum di sini. Yang pertama alif lam samsiyah. Alasannya huruf alif lam bertemu huruf samsiyah nun, dibaca idgham. Yang kedua gunnah sebab nun bertanda tasdid. Lalu yang ketiga mat asli atau mat tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif, setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, ataupun tasydid. Lalu yang kedua ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf to berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, ataupun tasydid. Yang ketiga ada mat iwad karena to berharokat fathah, tanwin, dan diwaqaf. Lalu ayat yang ketiga fas-sabihati sabha. Yang pertama ada 2 hukum. Yang pertama alif lam samsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah sin, dibaca idgham. Yang kedua mat asli atau mat tabi'i karena huruf sin berharokat fathah bertemu alif dan setelah tidak bertemu hamzah, sukun, ataupun tasydid. Yang kedua ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf ha berharokat bertemu alif dan setelah tidak bertemu hamzah, sukun, ataupun tasydid. Yang ketiga ada qalqalah sugro karena huruf qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Yang terakhir ada mat iwad karena ha berharokat fathah tanwin dan diwaqaf. Hukum bacaan yang di ayat keempat yaitu fas-sabiqati sabqa. Yang pertama ada 2 hukum. Yang pertama alif samsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah sin, dibaca idgham. Lalu yang kedua ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf sin berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, ataupun tasydid. Yang kedua ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf qaf berharokat fathah bertemu alif, setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Yang ketiga ada qalqalah sugro karena huruf qalqalah ba
berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Yang keempat ada mat iwat, karena qaf berharokat tanwin dan diwaqaf. Ayat yang kelima, fal mudabbirati amro. Yang pertama ada hukum bacaan alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu dengan huruf mim, dibaca jelas. Lalu yang kedua ada mat asli atau mat tabi'i, karena huruf ro berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun ataupun tasdid. Yang ketiga ada mat iwat, karena ro berharokat fathah, tanwin dan diwaqaf. Lalu hukum bacaan yang terdapat di ayat yang keenam yaitu yauma tarjufur rojifah. Yang pertama ada matlin, karena huruf waw sukun didahului oleh huruf ya berharokat fathah. Yang kedua ada alif lam samsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah ro, dibaca idgham. Lalu yang ketiga ada disebut ta marbutoh, karena cara membacanya bila waqaf maka ta berubah menjadi huruf ha yang diwaqaf. Ayat 7 yaitu tatba'u harrodifah. Yang pertama ada hukum bacaan alif lam samsiyah, karena huruf alif lam bertemu alif lam samsiyah ro, dibaca idgham. Lalu yang kedua ada disebut ta marbutoh, karena cara bacanya bila waqaf maka ta berubah menjadi ha yang diwaqaf, ta marbutoh. Lalu yang ayat ke-8 yang pertama ada mat asli atau mat tabi'i, karena huruf lam berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelah tidak bertemu hamzah, sukun ataupun tasdid. Lalu yang kedua ada idgham digunakan karena huruf ba berharokat dhammah tanwin bertemu huruf ya bertasdid, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Lalu yang ketiga ada matlin, karena huruf waw sukun didahului oleh huruf ya berharokat fathah. Keempat ada idgham digunakan karena huruf zal berharokat kasrah tanwin bertemu huruf waw. Yang kelima ada mat asli atau mat tabi'i, karena huruf waw bertemu dengan waw berharokat fathah bertemu dengan alif lam, alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, waw dan sukun. Lalu yang keenam ada disebut ta marbutoh, karena cara membacanya bila waqaf maka ta berubah menjadi ha dan diwaqaf. Ayat yang ke-9 yaitu absharuha khasyah. Yang pertama ada hukum bacaan qalqalah sugro, karena huruf qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Yang kedua ada mat asli atau mat tabi'i, karena huruf shad berharokat fathah bertemu alif dan setelah tidak bertemu dengan hamzah, sukun ataupun tasdid. Lalu yang ketiga ada mat asli atau mat tabi'i, karena huruf berharokat fathah bertemu alif dan setelah tidak bertemu hamzah, waqaf dan tasdid. Yang keempat ada mat asli atau mat tabi'i, karena huruf kha berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelah tidak bertemu dengan fathah, tasdid ataupun sukun. Yang kelima disebut ta marbutoh, cara bacanya bila waqaf ta berubah menjadi ha yang diwaqaf. Ayat 10 yaitu yaquluna innal marduduna fil hafirah. Yang pertama ada hukum bacaan mat asli atau mat tabi'i, karena huruf qaf berharokat dhammah bertemu sukun dan setelah tidak bertemu dengan tasdid, hamzah ataupun sukun. Yang kedua mat asli atau mat tabi'i, karena huruf lam berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelah tidak bertemu hamzah, sukun dan tasdid. Lalu ada dua hukum di sini. Pertama gunah, alasannya nun bertanda tasdid dan cara bacanya dengan dengung. Yang kedua ada mat asli atau mat tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun ataupun tasdid. Yang keempat ada mat asli atau mat tabi'i lagi, karena huruf dal berharokat dhammah bertemu sukun dan setelah tidak bertemu dengan tasdid, sukun ataupun hamzah. Lalu yang kelima ada mat asli atau mat tabi'i, karena huruf dal berharokat dhammah bertemu sukun dan setelah tidak bertemu hamzah, sukun ataupun tasdid. Yang kelima ada dua hukum di sini. Pertama alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf ha
dibaca jelas. Kedua, mat asli atau mat tabi'i karena huruf H berharokat fathah bertemu alif. Dan setelahnya tidak bertemu dengan sukun, tasdid ataupun hamzah. Dan terakhir disebut ta marbutoh karena cara bacanya bila wakof ta diubah menjadi H yang diwakof. Ayat yang ke-11 yaitu aiza kunna idhoman hafiroh. Aiza kunna idhoman nakhiroh. Yang pertama, mat asli atau mat tabi'i karena huruf zal berharokat fathah bertemu alif dan setelah dia bertemu hamzah, sukun, wakof, dan tasdid. Lalu yang kedua, ada dua hukum di sini. Pertama, gunah. Alasannya nun bertanda tasdid dan cara membacanya dengung. Yang kedua, mat asli atau mat tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelah tidak bertemu dengan hamzah, sukun ataupun tasdid. Yang ketiga ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf zo berharokat fathah bertemu alif dan setelah tidak bertemu dengan hamzah, sukun ataupun tasdid. Cara bacanya panjang 2 harokat. Lalu yang keempat ada idgham bi gunnah karena huruf mim berharokat fathah tanwin bertemu huruf nun bertasdid. Lalu yang terakhir ada disebut ta marbutoh karena cara bacanya bila wakof maka ta diubah menjadi H yang diwakof. Lalu ayat ke-12 qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Yang pertama ada pembacaan mat asli atau mat tabi'i karena huruf qaf berharokat fathah bertemu alif dan setelah tidak bertemu hamzah, sukun ataupun tasdid. Lalu yang kedua ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf lam berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelah tidak bertemu dengan hamzah ataupun tasdid. Lalu yang ketiga ada ikhfa karena huruf zal berharokat fathah tanwin bertemu huruf kaf. Cara bacanya samar dengan dengung. Lalu cara mengucapannya seperti bunyi ang. Lalu yang keempat ada izhar sebab huruf tak berharokat dhammah tanwin bertemu huruf ka kha. Izhar sebab huruf tak berharokat dhammah dhammah tanwin bertemu dengan huruf kha, dibaca jelas, tidak berdengung. Lalu yang kelima ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf kaf berharokat fathah bertemu alif dan setelah tidak bertemu hamzah ataupun tasdid. Lalu yang keenam ada disebut ta marbutoh. Cara membacanya bila wakof maka ta berubah menjadi H yang diwakof. Ayat ke-13 ini fa'in nama hiya zajaratu wahijah. Hukum bacaan yang pertama ada gunnah sebab nun bertanda tasdid. Yang kedua mat asli atau mat tabi'i karena huruf mim berharokat fathah. Yang ketiga qalqalah sugro karena huruf qalqalah jim berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Yang keempat ada idgham bi gunnah karena huruf ta berharokat dhammah tanwin bertemu huruf waw bertasdid di idgham bi gunnah. Lalu ada yang keenam ada mat asli atau mat tabi'i karena huruf waw berharokat fathah bertemu alif dan setelah tidak bertemu dengan hamzah, sukun ataupun tasdid. Yang ketujuh yang keenam disebut ta marbutoh karena cara membacanya bila wakof maka tak berubah menjadi H yang diwakof. Lalu ayat ke-14 fa'idzahum bisahiroh. Hukum bacaan yang pertama itu mat asli atau mat tabi'i karena huruf zal berharokat fathah bertemu alif. Yang kedua ikhfa syafawi sebab huruf mim sukun bertemu huruf ba. Lalu yang ketiga ada alif lam samsiah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiah sin, dibaca idgham. Lalu yang terakhir disebut ta marbutoh. Cara membacanya bila wakof maka ta berubah menjadi H yang diwakof. Sekian dari saya. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.